Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Satlantas Polres Pasaman Barat lakukan razia kendaraan. Puluhan pengendara terjaring. Tak selamanya barang impor diburu warga. Di Agam, durian lokal lebih disukai warga dibanding durian impor. Tradisi memasak apam di Pasaman Barat meriahkan bulan Rajab dan menyambut datangnya bulan puasa. Di beberapa daerah di Sumatera Barat, saat ini sedang musim durian. Banjirnya buah itu membuat harganya turun. Kondisi itu juga mempengaruhi harga durian impor yang ditanam warga. Seperti yang dialami petani di daerah Kamang Mage Agam. Durian impor memiliki tempat tersendiri bagi pencinta durian. Selain memiliki rasa berbeda, durian ini juga mempunyai tekstur dan ukuran yang tidak sama dengan durian lokal. Petani ini memulai usahanya sejak tahun 2012 dan telah menanam puluhan batang durian yang berbeda jenis. Kebun durian milik Firdaus, warga Kotokacia Nagari Mage, Kecamatan Kamang Mage ini memiliki 30 batang durian dengan jenis berbeda. Durian montong, laimas, sunan, kanyao, dan sitokong. Harga durian bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Namun ia mengeluhkan harga durian impor yang saat ini mengalami penurunan drastis hingga Rp20.000 per kilogram, karena kalah pamor dari durian lokal. Kebun durian ini, tapi kan ini yang ditanam rata-rata bibit unggul. Jadi udah ada sertifikasi dari pemerintah, Leptan. Jenis duriannya apa aja? Montong, kanyao, sitokong, sunan, pepe, terus ada juga laimas. Dari data yang ada, durian jenis kanyao pernah berada di harga tertinggi. Kanyao adalah jenis durian termahal di dunia. Durian asal Thailand ini pernah terjual Rp600 juta pada tahun 2019 dalam sebuah pelelangan yang berlangsung di Nonthaburi, Thailand, tempat durian ini berasal. Harga ini tercatat sebagai rekor dunia. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Di Pasaman Barat, ada tradisi memasak apam, sejenis makanan khas yang mirip serabi. Apam ini dibuat warga Pasaman Barat saat memasuki bulan Rajab, sekaligus menyambut bulan Ramadan yang tinggal sebulan lagi. Bahan utama pembuatan apam adalah tepung beras yang ditumbuk secara manual oleh ibu-ibu. Setelah beras menjadi tepung yang halus, kemudian disaring dan dicampur santan dengan berbagai bumbu. Setelah selesai, adonan itu dimasak menggunakan tungku kecil dan dimasak menggunakan daun kelapa selama beberapa menit. Untuk menikmatinya, kue apam dicampur kuah gula merah. Dan ada juga yang menggunakan parutan kelapa yang telah dicampur gula pasir. Makanan khas Pasaman Barat ini biasanya dibuat warga saat memasuki bulan Rajab atau yang lebih dikenal dengan bulan Ma'apam. Selain itu, Ma'apam juga dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Berbagai daerah di Pasaman Barat melaksanakan tradisi ini. Setelah apam masak, dinikmati bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Rangka untuk menyambut hari bulan Rajab. Yang pertama untuk
menyatuan adik-adik dan sanak saudara yang sekitar kita untuk bersama makan bersama. Tentang tradisi setiap menjelang bulan puasa itu biasanya 2 bulan menjelang bulan puasa itu namanya bulan Mapam. Kalau bulan Mapam ini itu tradisinya berawal dari seseh atau ulama-ulama yang setelah pulang dari Mekah, yang sekian tahun menetap di Mekah, mereka kembali pada waktu itu mereka membuat tradisi membuat makanan dari tepung beras. Tradisi ini masih terjaga hingga kini dan telah dijalankan masyarakat Pasaman Barat sejak bertahun-tahun. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang pelaku pencurian sepeda motor ditangkap polisi dari Satreskrim Polresta Padang di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Barat pada Selasa malam. Saat hendak ditangkap, pelaku bernama Herman yang merupakan warga Kabupaten Kepulauan Mentawai ini sempat melawan dan berusaha melarikan diri. Namun upayanya sia-sia karena polisi berhasil membekuknya. Untuk proses lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolresta Padang dengan barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curiannya. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap, jika Herman telah mencuri sepeda motor sebanyak 8 kali di lokasi berbeda di wilayah hukum Polresta Padang. Seluruh sepeda motor curiannya itu dijual ke kampung halamannya di Kepulauan Mentawai. Menurut keterangannya, pelaku beraksi bersama seorang teman yang identitasnya telah dikantongi polisi dan masuk daftar pencarian orang. Setelah kita amankan 1 orang yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor. Untuk modus pelaku kita kenal dengan korban dan itu pun pernah ditawari untuk tidur atau menginap di tempat korban. Pas pengetahuan korban sedang tidur, pelaku mengambil sepeda motor yang ada di rumah korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Kejati Sumatera Barat menahan 4 tersangka kasus korupsi ganti rugi jalan tol. Keempat tersangka itu adalah Amroh, Zainuddin, Arlia Mursida, dan Samsuir. Mereka berempat merupakan warga Parit Malintang, Padang Pariaman. Sebelumnya mereka menjalani tahanan kota selama 83 hari. Setelah itu berkasnya diserahkan dari polisi kepada pihak kejaksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, keempatnya langsung dibawa ke Rutan Anak Air pinggiran Kota Padang. Dalam perkara ini, para tersangka bersama tersangka yang telah ditahan terlebih dulu telah merugikan keuangan negara hingga 27 miliar rupiah. Sesuai audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP Perwakilan Sumatera Barat. 4 orang tersangka korupsi jalan tol Padang Sicincin atas nama inisial A, inisial Z, inisial AM, inisial S. 4 orang tersangka telah diperiksa oleh penuntut umum yang mana dalam pemeriksaan kali ini berkas perkara dan barang bukti juga telah diajukan oleh penyidik untuk diteliti. Artinya bahwa perkara ini sudah tahap 2, 4 orang tersangka. Selesai pemeriksaan tersangka dan barang bukti, 4 orang tersangka langsung dilakukan penahanan rutan. Keempat tersangka dapat diancam pidana maksimal 20 tahun penjara, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Robiham melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Farhan Effendi dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh baliak kita esok hari.